Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pada pertemuan kali ini, kami eh, dari mata kuliah pedagogi pertemuan ketiga akan membahas materi tentang pedagogi sebagai ilmu pengetahuan dan pandangan pendidikan tentang manusia sebagai animal educator. Selanjutnya, anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Nurlidia Nurson, dengan NIM 22005026, dan teman saya. Windy Juitasari dengan NIM 22005043. Selanjutnya, materi tentang pengertian ilmu pengetahuan akan disampaikan oleh Windy. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan pengertian ilmu ilmu pengetahuan. Secara etimologi, ilmu berasal dari kata alama atau bahasa Arab yang berarti tahu. Giorgio Thomas Schweitzer dalam buku Introduction to Filosofi mengatakan bahwa dalam bahasa Latin dikenal pula kata scio atau scire yang sebagai asal kata scie yang juga berarti tahu. Secara etimologis dan secara umum, istilah ilmu atau sebagaimana dipahami masyarakat umum dalam kehidupan sehari-hari. Istilah ilmu dan Cincie telah mengalami perubahan arti. Ilmu punya artian pasifik, yaitu hanya berkenaan dengan pengetahuan ilmiah, sebagaimana yang dikemukakan Titus et al. Atau Safarudin dan Kurniasih 2008. Terdapat tiga kemungkinan penggunaan istilah ilmu. Yang pertama, istilah ilmu digunakan untuk menunjuk bodies of Kyolex atau misal fisika, kimia, psikologi, dan lain-lain. Kedua, istilah ilmu untuk menunjukkan a body of systematic knowledge, yaitu konsep-konsep, hipotesis, hukum-hukum, teori-teori, dan sebagainya yang tersusun secara sistematik dan digunakan melalui kerja para ilmuwan selama bertahun-tahun. Ketiga, istilah ilmu digunakan untuk menunjukkan cara kerja tertentu atau metode ilmiah. Slide selanjutnya. Pengertian pedagogi. Pedagogi berasal dari bahasa Yunani yaitu pendos yang artinya orang yang membawa anak-anak untuk belajar. Pedagogi merupakan salah satu cabang dari ilmu pendidikan yang berfokus pada proses pembelajaran dan pengajaran, serta bagaimana orang dewasa dapat membantu anak-anak dan remaja untuk belajar. Di sisi lain ada juga pedagogi, yaitu pergaulan dengan anak-anak yang kemudian berubah menjadi pedagogio atau pedagogi yang berarti praktik. Pendidikan anak-anak atau praktik mendidik anak, dan terbentuklah istilah pedagogi yang berarti ilmu pendidikan atau ilmu mendidik anak. Dalam beberapa literatur ditemukan di antara pendidikan dan ahli ilmu pendidikan menyatakan pedagogi sebagai ilmu pendidikan atau ilmu mendidik. Selanjutnya, moderator. Pedagogi sebagai ilmu pengetahuan. Pengertian pendidikan secara luas, maka tujuan itu tidak terbatas. Tujuan pendidikan sama dengan tujuan hidup. Maya Harjo dalam Saparudin dan Kurniasi 2008. Jadi pendidik pendidikan adalah suatu upaya dilakukan secara sengaja oleh orang dewasa untuk membantu atau membimbing anak atau orang yang belum dewasa agar mencapai kedewasaan. Lanjut lanjut Lagep mendidik baru terjadi ketika anak mengalami kewibawaan. Jadi pengacu dalam pengertian pendidikan secara luas bahwa pendidikan
adalah ilmu pendidikan anak. Akan tetapi, akan tapi Rabe Saburudin mengungsi 2008 dalam bukunya Back Nafto Teori Pedagogik atau pendidikan dapat dalam artian yang hakiki ialah proses pemberian bimbingan dan bantuan rohani kepada orang dewasa yang belum dewasa dan mendidik tindakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, moderator. Sekian pemateri saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Windy Juitasari. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pedagogi yang mempunyai 4 fungsi. Antara lain 4 fungsi itu yang pertama adalah fungsi deskriptif atau preskriptif. Fungsi ini maksudnya adalah bahwa pedagogi selain berfungsi untuk menggambarkan atau menjelaskan mengenai apa, mengapa, bagaimana sesungguhnya pendidikan anak, juga berfungsi untuk memberikan petunjuk tentang siapa seharusnya pendidik dan bagaimana seharusnya pendidik bertingkah atau dalam rangka melakukan pendidikan terhadap anak. Selanjutnya ada fungsi memprediksi. Fungsi memprediksi merupakan penggambaran atau penjelasan mengenai pendidikan anak sebagai suatu hasil studi dalam pedagogik, mengimplementasikan bahwa pedagogi akan dapat memberikan prediksi-prediksi tertentu tentang apa yang mungkin terjadi dalam rangka pendidikan anak. Yang ketiga, fungsi mengontrol. Fungsi mengontrol berdasarkan prediksi-prediksi yang dijelaskan sebelumnya, maka pedagogi dapat dilakukan untuk mengontrol atau mengendalikan agar sesuatu yang terjadi dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan berkenaan dengan pendidikan anak yang terjadi. Sedangkan sesuatu yang tidak baik-baik saja tidak diharapkan menjadi bagian dalam pendidikan anak-anak tersebut. Yang keempat, ada fungsi mengembangkan. Nah, maksudnya adalah bahwa pedagogi mempunyai fungsi untuk melanjutkan hasil penemuan yang lalu berupaya untuk menghasilkan temuan-temuan yang baru. Selanjutnya, itu ada pandangan manusia sebagai animal educatum. Manusia secara alami adalah makhluk yang dapat dididik dan dibentuk. Melalui proses pendidikan, istilah animal education sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti hewan yang dapat dididik. Jadi bukan berarti manusia sebagai hewan, namun diistilahkan. Nah, pandangan tentang manusia sebagai animal educatum menyoroti pentingnya pendidikan dalam membentuk dan mengembangkan individu. Ini menggarisbawahi bahwa potensi dan kemampuan belajar pada setiap manusia dengan bimbingan dan lingkungan yang sesuai, mereka dapat mencapai prestasi yang tinggi. Kesimpulannya, manusia sejak lahir telah dibekali dengan sejumlah potensi. Potensi adalah kemampuan kesanggupan daya yang menjadi modal bagi manusia tersebut agar kelak dapat siap mandiri dalam menjalankan kehidupan di lingkungan di mana dia berada. Cukup sekian presentasi pematerian kami pada hari ini pada mata kuliah pedagogi pertemuan ketiga. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.